Bagaimana cara membangun kembali kepercayaan yang sudah rusak karena kebohongan? Apabila kita sudah sholat tarawih, bolehkah kita sholat tahajud? Atau kalau sudah sholat tarawih, tidak lagi sholat tahajud? Kapan kita boleh bohong demi kebaikan? Makna integritas dari aspek hukum Islam, mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Apakah membatasi diri dari keluarga yang berperilaku buruk, penuh konflik, termasuk memutus silaturahim? Bagaimana cara menjaga hati agar tetap bersih dan niat tetap lurus ketika memegang kewenangan yang besar? Bagaimana cara membangun kembali kepercayaan yang sudah rusak karena kebohongan? Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Bapak kalau sekali mengkhianati, istri seumur hidup tak akan percaya. Betul, Bu? Betul kata mereka. Ustadz Somad, kuserahkan istriku itu Pak Ustadz ke kepala dinas. Pak, jaga istriku ini Pak ya, mau keluar kota. Iya. Terus gimana? Betul-betul dijaganya biniku itu Pak Ustadz. Berselingkuh dia Pak Ustadz. Bapak sanggup? Saya sanggup Pak Ustadz. Malam bangunkan dia tahajud ya. Iya. Baca Yasin bersama. Iya. Bilangkan nomor-nomor semua ya. Iya. Sesudah itu nelpon saya. Bisa kita jumpa makan siang nih Pak Ustadz? Bisa, saya bilang. Kayak mana? Nggak bisa Pak Ustadz. Saya sudah berusaha tahajud bersama, baca Yasin, berzikir, berdoa. Saya antar ke kantor, saya jemput pulang. Terbayang terus wajah selingkuhannya Pak Ustadz. Jadi kayak mana nih Pak Ustadz? Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Kayak mana Pak Ustadz? Tak paham juga kau cakap aku bilang. Apabila kita sudah sholat tarawih, bolehkah kita sholat tahajud? Atau kalau sudah sholat tarawih, tidak lagi sholat tahajud? Setelah sholat tarawih, sholat witir. Ikuti imam sampai terakhir, sampai dia witir, sampai salam. Jangan pulang habis tarawih. Ikuti sampai witir. Karena begitu sunnahnya. Nanti malam bangun, boleh sholat sunat lagi. Dalilnya mana? Dalilnya fi'li, perbuatan Nabi. Nabi sholat lagi setelah tahajud. Itu dalil boleh. Nanti bangun malam, sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Itu yang saya lakukan. Ayatnya Pak Ustadz, macam hafal Quran aja. Kulhu itulah apa lagi? Saya selalu mengajarkan sholat sunat, itulah pertanyaan jamaah. Ayatnya Pak Ustadz, la ilaha illallah. Kulhu itulah bayang tantai kan, apa lagi? Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man ini sholat dari Isya sampai subuh, ayatnya Qul huwallah tak ganti-ganti. Dilaporkan ke Nabi. Hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Ya Rasulullah, itu Qatadah bin Nu'man ayatnya Qul hu terus. Kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu Qul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Inilah dalil yang dicari pencinta Qul huwallah. Bantaikan Qul huwallah terus. Apakah membatasi diri dari keluarga yang berperilaku buruk, penuh konflik, termasuk memutus silaturahim? Genting, jangan putus. Jangan putus, genting. Datang, say hello, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Cipika, cipiki, sehat? Udah. Tapi putus jangan, tak boleh. La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, orang putus tali silaturahim. Sekedar itu. Kau aku tengok kenapa setiap sama dia salam langsung pergi. Kok lama-lama nanti dia minjam duit. Kapan kita boleh bohong demi kebaikan? 3. Pertama dalam perang. Tiba perang, saya masuk ke rumah ibu. Lalu datang tentara musuh menanya, ada Ustadz Somad di sini? Enggak ada dia di sini. Padahal ada dia di dalam. Ibu ulang, enggak ada dia di sini. Padahal ada di dalam. Itu namanya bersiasat. Jadi ibu boleh. Jangan ibu bilang, ada di sini. Ada, ambil, tanggal aja. Mau plan sama dia? Mati lagu. Yang kedua, mendamaikan orang yang berkelahi. Tadi ku tengok kau ngobrol sama dia, ada dia menceritakan tentang aku. Sekalipun tak ada diceritakannya tentang kau.
Maksudnya sekali yang tak ada, 10 kali kau disebut. Sekali pun kau tak ada disebut. 3. Seorang suami menjaga hati istrinya, seorang istri menjaga hati suaminya. Baliklah istri dari Jogja membawakan kain batik. Bang, besarlah hati dia. Cantik batiknya abang tengok. Allahu Akbar. Belum pernah abang menengok batik macam ini. Padahal berserak di pasar pagi itu macam ini batik. Lambat. Allahu Akbar. Masya Allah. Padahal Masya Allah. Masya Allah. Berapalah kau beli ini? Menyenangkan hati. Makna integritas dari aspek hukum Islam, mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Ya Rasulullah, ini kambing zakat, ini kambing hadiah. Merah muka Nabi. Afala yajlisu fi baiti abi atau fi baiti ummi. Kalau kau duduk di rumah ayahmu, di rumah emakmu, datang orang rupanya ngasih kambing ke kau. Kau dapat kambing ini kan karena kau kuangkat jadi amil zakat. Inilah yang disebut dengan gratifikasi. Nabi melarang gratifikasi, hadiah. Tak boleh. Jadi dalam Islam itu tidak boleh hadiah karena jabatan, termasuk petugas zakat tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena sebelum dapat hadiah itu tajam matanya menghitung kambing orang. Berapa kambing kau? Berapa gandum kau? Begitu udah dapat hadiah, udah kabur matanya udah. Bagaimana cara menjaga hati agar tetap bersih dan niat tetap lurus ketika memegang kewenangan yang besar? Sebelum berangkat usahakan sholat duha agak 2 rakaat. Duha nggak mesti jam 9, jam 7 sudah bisa duha. Usolli sunnatat duha rakaatain lillahi ta'ala. Aku nih bekerja, kau kasih aku amanah, tolong aku ya Allah. Alif mim nun. Dari alif mim nun ini iman, dari alif mim nun ini aman, dari alif mim nun ini amanah. Kenapa orang amanah? Karena beriman. Kalau sudah beriman, dia amanah, negeri jadi aman. Aman, iman, amanah. Kalau aminah, perempuan yang aman. Perempuan yang amanah itu namanya aminah. Aminah akan melahirkan al-amin. Laki-laki yang aman. Tapi jangan gara-gara ini nanti pulang, patutlah anak kita tidak amanah, rupanya kau tak aminah. Kata istrinya, anak kita itu tidak itu karena kau tidak Abdullah. Nah, akhirnya berkelahi orang itu gara-gara saya. Setelah itu pikirkan, apalah perasaan Ustadz waktu diputarkan video Ustadz tadi. Saya tadi waktu menengok video itu, begitulah agaknya aku nanti di padang mahsyar dipertontonkan segala amal perbuatan. Ibu melihat dari layar ini, saya menengok di layar itu. Begitulah aku nanti yauma tublas sarair, segala rahasia ditampakkan Allah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, semua perbuatanmu ditampakkan Allah. Ini ceramah kau dulu, ini ceramah. Mudah-mudahan semua dosa-dosa saya, dosa kita semua ditutupi Allah. Amin. Dalam Quran dan hadis adakah teladan tentang keadilan dan kejujuran yang relevan untuk profesi hakim dan aparatur peradilan? Gubernur Mesir namanya Amr bin As, presidennya namanya Umar bin Khattab. Diambilnya jalan ini Amr bin As, kena rumah orang Kristen Ortodok Koptik. Paus terbesar di timur itu di Alexandria, Mesir. Melapor dia ke Umar. Umar bin Khattab, gubernurmu di sana mengambil tanahku. Datang Umar bin Khattab, diambilnya tulang onta, digarisnya pakai pedang lurus. Tus. Kau bawa ini, kasih ke gubernur. Datang Amr bin As nengok. Paham dia. Artinya apa? Kau akan mati jadi tulang, maka kau mesti lurus. Kau akan mati jadi tulang, kau akan lurus. Jabatan tak lama. Saya datang kemari tahun 2008 pulang dari Maroko. Wali kota, gubernur, pejabat-pejabat. Hari berganti, musim berubah. Yang dulu punya jabatan, sekarang sudah pensiun. Sudah rajin sholat tarawih. Dulu tak pernah jumpa di masjid. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, orang mati meninggalkan kredit. Maka tinggalkanlah kejujuran, integritas, kebaikan.
Orang baik akan kita kenang, selalu kita ingat. Disebut orang namanya, kita bacakan Al-Fatihah. Tapi orang sombong, orang angkuh. Ada dulu pejabat, duduk saya, kakinya dinaikkannya. Kita duduk gini, naik kakinya, mau nunjukkan tapak kakinya ke muka kita. Sekarang pensiun juga dia. Datanglah alumni Mesir ngajukan proposal. Apa kata dia? Gak perlu kami sama alumni Azhar. Saya tak dengar yang bawa proposal itu ngadu. Itu kan hak mahasiswa. Kenapa pula dia bercakap begitu? Sekarang berhenti juga. Berapa kali diundangnya, tak mau saya datang. Ustaz dendam? Enggak, ingat aja sedikit. Oh, cari ustaz lain. Bagaimana agar kita melaksanakan sholat dengan khusyuk? Karena kadang saat melaksanakan sholat pikiran kita kemana-mana. Yang pertama, khusyuk dijaga dari mulai wudhu. Waktu air menyiram muka, ingat dosa-dosa mata keluar, dosa hidung, dosa mulut. Waktu air menyiram tangan, ingat dosa-dosa tangan. Waktu air mengusap kepala, ingat dosa isi kepala sampai ke telinga. Waktu air menyiram kaki, ingat dosa-dosa kaki. Hadisnya ada dalam kitab Sunan Ibni Majah. Habis itu jaga hati, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Habis itu duduk jawab azan. Waktu azan berkumandang jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan lagi bercerita, jangan lagi cekiki, jangan lagi tengok handphone. Untuk menjaga hati namanya tahudurul qalbi. Setelah itu yang dibaca itu dibaca di mulut, diatur nafas. Iftitah itu 4 nafas. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nabi membaca Al-Fatihah 7 napas. Tapi siapa yang bisa senapas sah. Yang bisa senapas, yakinkan bisa ditarik lagi napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ayat senapas. Inna a'taina wal asri kulhu al falaq an-nas. Jangan buat duha senapas. Namanya putus tak bisa disambung. Doa itu diucapkan semua. Allahu Akbar. Ketika dikuatkan itu mengaruh ke telinga, masuk ke hati. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. 8 doa itu diingat. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ingat, sedang berhadapan dengan Nabi. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Perbaiki tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Pada lafaz Allah, mata menengok telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Diangkat sampai habis. Mazhab Syafi'i menaikkannya pada lafaz asyhadu an la ilaha illallah sampai salam tak turun lagi. Yang bergerak-gerak itu mazhab Maliki. Maliki bergerak dari awal sampai akhir. At-tahiyatul mubarakatuh. Makanya yang ditengok itu telunjuk kita, jangan telunjuk orang tengok. Tengok. Karena kalau ditengok tertangkap pula tuk boleh. Ada orang silap. Kenapa orang bisa tak khusyuk? Karena tak dibaca di mulut, tak diatur napas. Bisa Fatihah, iftitah, ayat 1 napas. Itu bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Hambali, bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Valentino Rossi. Menurut Ustaz, bagaimana Ramadan seharusnya membentuk karakter integritas seorang aparatur peradilan, bukan hanya meningkatkan ibadah personal. Semua ibadah dalam Islam bukan ritual semata, tapi ada tujuannya. Haji. Faman faradha fihinnal hajja fala rafatha, jangan jahat seksual. Wala fusuqa, jangan nakal non seksual. Wala jidala, jangan lidahnya kasar. Salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya, jangan jahat seksual. Wal munkar, non seksual. Puasa, la'allakum tattaqun. Kenapa dipisahkan antara seksual dengan non seksual? Karena ada orang yang tidak korupsi, tidak nakal, tidak jahat, tapi gatal. Makanya saya ceramah ini seimbang mata saya antara perempuan ke laki. Karena ada, kenapa Ustaz dari tadi asyik nengok aku aja kata.
Bagaimana cara memperkuat benteng iman agar aparatur peradilan tidak mudah tergelincir pada praktek yang menyimpang? Apa nasihat Ustaz agar aparatur peradilan tetap lurus dan teguh di tengah godaan kekuasaan, harta dan kepentingan? Beribadah ada tujuan, berteman, bersahabat, suami istri saling menasehati, tekan keinginan-keinginan dengan merasakan perasaan orang lain, tengok anak yatim, fakir miskin, banyak-banyak bersyukur. Doa jangan sampai lupa, karena Allah yang membuat kita kuat, bukan karena kita. Apa pesan Ustaz untuk para pimpinan dan seluruh aparatur peradilan agar dapat menjadi teladan integritas bagi masyarakat? Guru, digugu dan ditiru. Apa kata sosiolog muslim Ibnu Khaldun? Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat melihat raja-rajanya. Gimana rajanya? Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya ini mantan sekda. Iya Pak. Nanti kalau Ustaz ceramah di kantor-kantor, tolong Ustaz sampaikan. Jangan pejabat-pejabat itu mau beli nasi goreng pakai mobil dinas, pengawalnya 6 pakai wiu. Bukan jam kantor. Keteladanan. Assalamualaikum Ustaz Somad, tolong terima anak saya masuk pondok. Assalamualaikum, datang pegawai, datang polisi, datang tentara, datang ustadz, datang itu, datang kawan. Jawaban saya tetap satu. Aku sudah menyerahkan penerimaan santri baru ke panitian. Aku tidak bisa mengintervensi. Sampai hari ini saya tidak pernah mengintervensi penerimaan santri baru. Banyak orang marah sama saya. Biar saya mau ngasih keteladanan ke guru-guru situ bahwa aku tak mencampuri urusan kalian. Apabila ada keraguan dalam sholat, contohnya lupa rakaat, apakah sujud sahwi dilakukan sebelum salam? Kalau ingatnya sebelum salam, sujud sahwi sebelum salam. Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Tak ingat doa subhana man la yanamu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tak ingat subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, pikun, tak wajib sholat. Duduk antara sujud, sujud lagi subhana man la yanamu wa la yashu. Kalau tak tahu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, duduk baru salam. Kalau ingatnya sesudah salam, sujud sahwinya sesudah salam. Tidak pakai salam lagi. Allahu Akbar, duduk lagi. Namanya sujud sahwi. Sahwi, bukan sawi. Apakah harus sholat witir lagi setelah sholat tahajud di akhir malam padahal kita sudah sholat witir? La witrani, tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Kalau sudah tarawih witir, nanti malam tahajud saja, jangan witir lagi. Apa tanda-tanda bahwa puasa seorang benar-benar berdampak? Ada perubahan. Allah merahasiakan, tak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Tak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Tak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Tak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Tanda-tandanya ada perubahan. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya ada 5 perubahan. Apa yang berubah? Berat badan naik, kolesterol naik, asam lambung, asam urat, asam podeh, asam bawah. Berubah Pak Ustadz. Suami saya itu dulu sebelum mendengar ceramah Ustadz garang Pak Ustadz, kasar. Sekarang udah meninggal Pak Ustadz. Di tengah krusialnya isu integritas khususnya di lingkungan Mahkamah Agung, bagaimana Islam menjelaskan fenomena pejabat secara lahir tampak baik namun tetap tergelincir melakukan hal yang mencederai seperti korupsi? Innal munafiqin, orang yang munafik, fiddarkil asfali minan nar, di dalam keraknya api neraka. Doakan Ustaz Somad yang ngomong, yang ceramah supaya sesuai cakapnya dengan perbuatan. Dalam perspektif Islam, bagaimana makna integritas sebagai bagian dari amanah dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari yang saya sampaikan tadi sudah dapat disimpulkan. Menengok video berarti sedang melihat perbuatan kita nanti. Al-yawma nakhtimu ala afwahim, mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nausiatin ubun-ubun. Kenapa dibilang ubun-ubun jahat? Padahal yang jahat tangan, padahal yang jahat kemaluan. Kenapa ubun-ubun? Karena setetes darah haram dari sepiring nasi haram berubah jadi setetes darah haram, masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, menjadi jahat. Anak jahat, bini jahat, laki jahat gara-gara makan haram. Makanya saya kalau diundang bank-bank konvensional sepanjang jalan Sudirman di Riau ini, di mana-mana biasa diundang saya oleh bank konvensional, wal awal wal akhir. Itu yang pertama dan terakhir. Karena saya cerita riba haram, riba haram. Habis Ustaz diundang Ustaz lagi. Dikasih orang itu duit, dikasih orang itu kue, dikasih orang itu nasi kotak, tak saya makan. Dikasihnya air minum, tak saya minum. Haram, riba. Dikasihnya kue kotak, tak saya makan.
Dikasihnya duit, saya ambil. Duit riba, kalau ibu punya uang di bank konvensional dapat duit riba, duitnya diambil, jangan serahkan ke bank. Ambil, serahkan untuk masolih ammah, kepentingan umum. Bangun WC, posyandu, jembatan yang bisa dinikmati orang banyak, mengembalikan uang orang banyak. Tapi kalau mau diserahkan ke pondok pesantren, serahkan aja. Jangan pula gini Pak Ustadz, ini ada beberapa uang haram yang harus serahkan. Kasih aja lah, tak perlu kayak kodimah pula lagi. Kertas terakhir. Imam sebelum jamaah mulai memberikan aba-aba, luruskan shop. Apa yang menjadi patokan untuk shop lurus? Shop lurus itu tumitnya, kakinya, kodamun biqodamin, kaki sama kaki. Tapi tidak mesti menempel. Kan saya kalau ada yang menempel kaki saya tak apa-apa. Tapi ada orang yang sensitif. Kalau tempel dia risih. Kalau sekali tempel dia menjauh, jangan tempel lagi. Takutnya dia preman baru tobat, dipijakkannya kaki kita. Bahu sama bahu. Kalau bahu tak masalah. Bahu sama bahu, qadamun biqadamin, kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Baru lurus. Allahu Akbar. Imam hanya nengok ke belakang, luruskan, dan Pak lurus sudah. Nggak perlu dia. Ada dulu mahasiswa, waktu pergi dia ke belakang nengok. Datang mahasiswa Afrika, maju dia ke depan. Allahu Akbar. Itu namanya kudeta tak berdarah. Dalam sholat jamaah, makmum mengikuti imam. Kapan makmum menjawab amin? Idza ammanal imam fa aminu. Jangan cepat amin. Imam tuh bilang amin baru makmum. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini sekarang saya tengok berlomba-lomba, makmum pula dulu. Amin. Idza ammanal imam, imamnya dulu mengatakan amin, baru amin. Terakhir. Dalam sholat jamaah ternyata jamaahnya sholat jamak qashar, sementara kita tidak melakukan jamak qashar. Apakah kita waktu imam salam kita ikut salam atau melanjutkan? Kalau imamnya 2 rakaat zuhur salam dia, maka si makmum tegak menyempurnakan 4. Siapapun yang datang ke Masjid An-Nur, walaupun sorbannya sebesar bar Vespa, jangan kasih dia maju. Musti imam tetap. Tiba-tiba waktu itu seminar imam internasional di Masjid An-Nur. Maju imam dari Palestina. Karena imam kita nggak pede menengok jubahnya 3 lapis. Maju, saya kebetulan jadwal saya ceramah. Dia musafir. Salam dia, makmum di belakang, sebagian salam, sebagian bingung. Akhirnya saya tulislah di Riau Pos tentang kalau kita di masjid, imam yang tetap itulah yang maju. Lalu kemudian kalau kita jadi makmum, kalau kita mukim, kita sempurnakan. Nah, sebelum sholat tuh kita bilang, saya musafir, saya 2. Nanti bapak ibu yang mukim di belakang sempurnakan ya, kalian 4, karena saya 2. Demikian. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini membentuk kita menjadi orang yang berintegritas. Mudah-mudahan keluarga besar dari Pengadilan Tinggi Riau diberikan Allah kekuatan istiqomah iman dan Islam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'alna min umana'ika 'ala ardika. Jadikan kami orang-orang yang mengemban amanahmu dan betul-betul engkau berikan kekuatan kepada kami di atas bumimu. Ya Qawiyyu ya Matin, engkau yang maha kuat. Qawi imanana, kuatkan keyakinan kami. Wasahi ajsadana, sehatkan badan kami. Allahumma anzil rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Berikan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada jamaah yang hadir maupun yang menyaksikan acara pagi menjelang siang ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terima segala amal kami, wa tub alaina, terima taubat kami.